Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya bagi sektor kesehatan, juga bagi sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah hadir melalui program pemulihan ekonomi nasional demi menstimulasi perekonomian nasional, mempertahankan daya beli masyarakat, serta menyokong sektor perekonomian penyumbang produk domestik bruto, seperti sektor UMKM dan lainnya. Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan RI, menyampaikan tren perekonomian Indonesia sudah menunjukkan ke arah kebijakan yang tepat. Masih menurut Justinus, pemerintah terus memperkuat stimulus ekonomi kepada pelaku UMKM dan industri, juga memperkuat perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah dengan menggelontorkan jaring pengaman sosial dengan beragam skema dan saluran. Memang kita semua menyadari situasi tidak mudah, kondisi sangat berat, dan kita semua berjuang untuk memastikan bisa melawan pandemi. Hampir semua negara menghadapi persoalan yang sama. Tapi kita juga ingat, sebelum pandemi, sebenarnya kondisi dan tren perekonomian kita sudah menunjukkan arah yang baik, ke arah kebijakan yang tepat. Dunia usaha juga sudah tumbuh lebih baik, tetapi memang ada COVID. Nah, sekarang kita fokus menangani dampak kesehatan. Saat bersamaan, pemerintah juga fokus mengatasi dampak sosial dan ekonomi. Nah, saat ini memang situasinya berbalik. Kalau situasi normal, peran swasta, rumah tangga itu lebih besar, negara sebagai regulator, sekarang berkebalikan. Swasta terpukul sangat berat, masyarakat juga terdampak sangat berat, maka negara sekarang yang hadir mengambil alih sebagian besar tanggung jawab dengan berbagai stimulus, insentif yang diberikan di masa pandemi ini. Nah, kita ingin memastikan peran kesehatan kita juga semakin baik. Saat ini sangat challenging, ada gelombang kedua yang perlu diwaspadai. Saat bersamaan, insentif usaha untuk para pelaku UMKM, para pelaku sektoral, termasuk untuk masyarakat kelompok bawah juga terus diperkuat. Dengan harapan kita bisa beriringan ini, tetap fokus pada kesehatan, tapi ekonomi kita jaga. Sektor yang bisa bergeliat kita fasilitasi, sektor yang masih terdampak dalam kita beri dukungan supaya betul-betul kita bisa menjaga dengan baik. Nah, Teddy Yulianto, pengusaha pemilik Cut the Crab, mengakui di saat pandemi, pemerintah hadir di tengah situasi sulit. Bantuan program PEN yang sempat dirasakannya berbentuk bantuan langsung tunai BPJS yang turut membantu karyawan Cut the Crab yang berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Untuk program PEN, sudah banyak digelontorkan kepada masyarakat. Jadi memang fokus kita yang pertama adalah kita ke karyawan dulu, Mas Bayu. Karena karyawan itu adalah core kita, bagaimanapun juga karyawan tumbuh bersama dengan bisnis kita. Nah, alhamdulillah kemarin waktu pas awal-awal pandemi, kita juga disupport dari pihak Kementerian Keuangan dengan adanya BLT melalui BPJS, dan itu sangat membantu buat karyawan kita yang bergaji di bawah 5 juta. Jadi dari sisi situ aja karyawan sudah mendapatkan sesuatu yang positif. Nah, dari kita internal, dari perusahaan, kita terus melakukan training dan sesi motivasi kepada karyawan bahwa keadaan ini akan kita lalui. Buktinya, salah satu buktinya adalah melalui dari support dari pemerintah, dari pemerintah, dan kita pun juga selalu melakukan motivasi pada karyawan kita. Dan karena hadirnya situasi positif, maka tamu-tamu yang datang, tamu-tamu yang pesan makanan, terbawa aura positif dari karyawan-karyawan kita juga, Mas Bayu. Selaku perencana keuangan, Rista Zwestika mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mengambil sisi positif di masa pandemi seperti ini. Rista menganjurkan, untuk saat ini, arus keuangan harus diurutkan sesuai skala prioritas demi memenuhi kewajiban pembayaran, belanja kebutuhan hidup, setelah itu kemudian memenuhi keinginan. Nah, terbukti ada teman-teman kita yang dengan ada COVID-19 ini dari tahun 2020, akhirnya kehilangan pendapatan, ya. Kemudian ada yang sama sekali kehilangan pendapatan, kemudian ada yang pendapatannya berkurang dari 25% sampai 50%, ada yang berkurang 75% gitu. Artinya semua berdampak.
bukan hanya kalangan menengah ke bawah, tapi kalangan menengah ke atas pun yang apalagi berbisnis seperti Mas Teddy gitu ya, banyak sekali nih imbasnya gitu. Buktinya tadi ya omset sih menurun gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dengan ada COVID-19 ini? Artinya lagi-lagi resiko itu bisa hadir kapanpun, dan resiko itu tidak assalamualaikum datangnya. Jadi mau tidak mau merencanakan keuangan itu adalah satu hal yang memang wajib kita lakukan, baik dalam keuangan pribadi maupun keuangan bisnis gitu. Nah, faktanya lagi nih Mas Bayu, banyak sekali teman-teman kita yang pribadi maupun berbisnis ini ya, masih banyak yang tidak melakukan perencanaan keuangan gitu, sehingga ketika resiko itu hadir, darurat semua dananya gitu ya, alias jadi nggak bisa melanjutkan kehidupan, bisnis juga jadi kalang kabut gitu ya, karena tidak punya dana sokongan atau dana cadangan atau dana daruratnya nih Mas Bayu. Jadi memang penting sekali untuk kita melakukan perencanaan keuangan, baik keuangan pribadi maupun keuangan bisnis Mas Bayu. Tim Eljan Media melaporkan.